Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahid da'i li hidayatihi alladhi amara ibadahu bi ibadatihi wa bayyana lahum ahkama syari'atihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi. Amma ba'du. Kepada seluruh sahabat Bronto TV dimanapun Anda berada, semoga selalu diberi senantiasa, diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk selalu menggapai ridho Allah, selalu dilancarkan segala urusan. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk menjelaskan sedikit tentang fikih, masalah fikih, tentang pengetahuan fikih, khususnya di bab sholat yang di situ haram dilakukan di saat pada lima waktu ini. Jadi waktu-waktu di mana haram melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah yang seperti apa? Sholat sunnah yang haram di lima waktu ini itu adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak artinya mutlak sholat sunnah yang di situ bebas dilakukan di selain waktu lima ini. Jadi tidak ada waktu tertentu. Itulah sholat mutlak. Atau sholat sunat yang memiliki sebab, akan tetapi sebabnya itu mutaakhir. Saya bacakan kitabnya saja biar jelas. Dari kitab Kasyifatus saja, Sarah Sabenatun aja ya. Tarumu as-sholatu lati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun. Diharamkan melakukan sholat yang di situ tidak mempunyai sebab, yang di situ tidak mempunyai sebab yang mendahului atau yang membarengi. Tetapi untuk selain tanah haram Makkah, maka menurut madhab kita, madhab Syafi'i, itu tidak haram. Adapun madhab Maliki dan madhab Hanafi, mereka tidak mengatakan, mereka mengharamkan. Untuk kita Syafi'i, tetapi untuk di tanah haram sendiri melakukan sholat di lima waktu ini maka tidak haram. Fi khamsati awqatin dalam lima waktu. Pertama, di saat terbitnya matahari, sehingga sampai kapan? Sehingga masuk waktu duha. Jadi kalau udah masuk waktu duha maka tidak dilarang lagi. Jadi di saat matahari terbit sampai masuk waktu duha itu haram melakukan sholat sunnah yang tidak punya sebab, atau sholat sunnah yang punya sebab akan tetapi sebabnya mutaakhir. Nanti kita bahas di belakang. Terus yang kedua, di saat waktu istiwa. Apa itu waktu istiwa? Waktu di saat matahari berada pas di atas langit, berada pas di tengah-tengah. Nah, itu waktu istiwa. Akan tetapi waktu istiwa itu di sini diterangkan bahwasanya itu sangat sebentar sekali. Cuma cukup untuk bertakbiratul ihram. Itu waktu istiwa. Ya, itu istiwa haram melakukan sholat itu ya. Kecuali hari Jumat. Kalau untuk hari Jumat tidak ada keharaman. Meskipun hari Jumat Anda melakukan sholat sunnah mutlak pas waktu istiwa, itu gak masalah. Yang ketiga, di saat matahari mau terbit,
mau terbenam terus masih ada ramyang-ramyang, nah, masih ada kuning-kuning yang sisa itu. Jadi belum terbenam, masih ada kuning-kuningnya. Itu masih, kalau waktu asar itu masih sah melakukan sholat di situ. Masih sah melakukan sholat asar di situ karena masih masuk waktu asar. Tetapi di saat apa? Matahari terbenam terus sisa kuning-kuningnya itu, cahaya-cahaya kuning. Sampai kapan? Sampai matahari benar-benar terbenam, masuk waktu maghrib, itu haram. Itu yang ketiga ya. Terus wabada sholat subuhi hatta tatlu syamsu, dan setelah sholat subuh sehingga keluar matahari. Jadi kalau setelah melakukan sholat subuh meskipun belum keluar matahari, Anda sholat subuh misalnya sekarang mancingnya subuh itu misalnya 3:30, masuknya ke subuh itu misal 3:30, lalu Anda sholat sunnah di situ, sholat sunat mutlak, itu haram. Setelah Anda melakukan sholat subuh, ya, meskipun Anda melakukannya sangat tepat waktu waktu sekali, terus Anda melakukan sholat mutlak, maka hukumnya apa? Melakukan sholat mutlak haram. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Itu makanya yang kedua ini, yang terakhir ini, yang setelah sholat subuh, melakukan sholat subuh ini, itu sebenarnya bukan dengan waktu ya, ukurannya ya dengan waktu, tapi itu tergantung dengan Anda melakukan sholat subuhnya kapan. Kalau Anda melakukan sholat subuh setelah Anda telah melakukan sholat subuh, maka haram. Kalau yang tadi kan setelah terbitnya matahari, yang pertama tadi terbitnya matahari. Kalau ini Anda matahari belum terbit, akan tapi Anda telah melakukan sholat subuh, maka juga haram melakukan sholat mutlak di situ. Dan yang kelima terakhir, wa ba'da sholatil asri hatta taghruba, dan setelah Anda melakukan sholat asar sampai matahari benar-benar terbenam. Jadi setelah melakukan sholat asar kita diharamkan melakukan sholat sunat mutlak. Jadi yang bisa disimpulkan yang tiga waktu itu karena bil waktu dengan perkiraan waktu dengan hitungan waktu. Yang kedua yang setelah sholat subuh dan setelah melakukan sholat asar itu dengan perbuatan. Oke, tadi saya membahas sebab-sebab ya. Kita ketahui dulu, sholat yang mempunyai sebab itu tetap haram kalau sebabnya mutaakhir. Jadi sholat sunnah yang mempunyai sebab itu sebab tetap haram kalau sebabnya apa? Mutaakhir. Nah, ini apa sih sebab-sebab mutaakhir? Jadi perlu digarisbawahi, perlu diingat-ingat, jangan sampai salah paham. Sholat yang haram di sini adalah sholat sunat mutlak atau sholat yang mempunyai sebab, akan tapi sebab mutaakhir. Karena sholat yang mempunyai sebab itu ada tiga. Di sini ada tiga: mutaakhir, mutaqaddim, muqarrin. Yang mutaakhir ini yang haram dilakukan di 5 waktu tersebut. Adapun yang mutaqaddim dan yang muqarrin itu tidak haram. Yang pertama surah yang saya bacakan ya. Sababu mutaakhir au mulaha sabab mutaakhir, seperti sholat ikhram, jadi sholat sunat ikhram itu sebab mutaakhir yang haram dilakukan di waktu ini. Wal istikharatulan walan sholat dan sholat sunat istikharah. Sholat istikharah juga haram dilakukan di waktu ini. Karena apa? Sebab mutaakhir. Juga sholat di saat mau berpergian itu juga haram dilakukan di waktu ini. Karena apa? Sebab mutaakhir. Terus sholat sunat karena mau keluar dari rumah. Terus wangidal qoti, dan sholat sunat di saat peperangan, sholat sunat pas perang itu ada. Terus sholat taubat, itulah sebab sholat yang mempunyai sebab mutaakhir itu yang haram dilakukan di 5 waktu tersebut. Adapun kita bahas lagi tentang sebab-sebab mutaqaddim dan muqarrin.
Yang pertama mutaqaddim ya. Ini yang tidak sebab mutaqaddim, yang sholat yang berlabel punya sebab mutaqaddim dan mutakhir itu tidak haram dilakukan di 5 waktu ini. Pertama, seperti sholat qadha. Qadha entah itu qadha sunnah atau qadha fardu. Kafaitatin. Terus sholat yang dinadari. Nah, sholat yang dinadari itu juga tidak haram. Terus sholat muwaddah, sholat yang diulang 2 kali. Sholat yang diulang lagi, misalnya Anda sudah sholat asar, terus Anda sholat asar lagi karena ada jamaah lain, misalnya tadi belum jamaah atau tadi udah jamaah tapi pengen jamaah, pengen sholat lagi, itu maka nggak masalah, nggak haram muwaddah. Dan sholat muwaddah ini cuma boleh dilakukan 1 kali. Nggak boleh Anda melakukan sholat asar 4 kali diklaim sah semua. Maksudnya yang sholat pertama udah sah tapi Anda melakukan tambahi lebih dari 2 kali, itu nggak boleh. Jadi untuk sholat muwaddah itu cuma maksimal itu cuma tidak 1 kali lagi dilakukan lagi. Terus juga sholat jenazah itu juga nggak apa-apa, nggak masalah, karena apa? Sebab mutaqaddim. Terus juga sujud tilawah itu juga sebab mutaqaddim, sujud syukur. Terus yang sebab muqarrin, sholat istisqa, seperti sholat meminta hujan, sholat istisqa bareng-bareng di lapangan itu biasanya. Terus juga sholat sunat gerhana matahari itu juga tidak haram. Ya udah ya, udah kira-kira sekian untuk penjelasan. Kurang jelas mohon tanyakan. Ini sholat sunat tadi ya perlu digarisbawahi, karena saya lihat banyak itu ya dai-dai itu yang suka klaim padahal kurang cermat dalam memahami itu apa penjelasannya kurang lengkap. Jadi yang diharamkan itu apa? Sholat sunat mutlak, usolli sunatan mutlakon, mutlakotan, atau usolli sunatan, atau sholat sunat yang punya sebab tapi mutakhir, seperti tadi istikharah, seperti taubat, seperti sholat sunat yang mau keluar di saat berpergian itu ya. Udah cukup sekian, banyak kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.